Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kembali bertemu dengan Bu Nofri. Kita akan mempelajari tentang materi tematik IPS. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas masih berkaitan dengan ASEAN, yaitu kenampakan alam dan sosial negara ASEAN. Nah, dalam materi tersebut nanti kalian akan mengetahui bentuk negara-negara ASEAN, mata uangnya, luas daerahnya, bahasa resminya, kemudian juga bentuk pemerintahannya bagaimana. Nah, nanti silahkan kalian saksikan dengan seksama ya, agar kalian paham materi pembelajaran pada hari ini. Oke, seperti biasanya ya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran. Assalamualaikum. Penampakan alam dan sosial negara tetangga. Sekarang kita akan mempelajari negara Singapura. Singapura dikenal sebagai negara singa. Ayo bandingkan luas Singapura dengan Jakarta. Ternyata luas negara Singapura sangat kecil ya. Singapura letaknya sangat strategis. Hal ini menyebabkan Singapura menjadi salah satu negara maju di dunia. Kondisi alam Singapura terdiri dari dataran rendah yang rata. Ada juga beberapa bukit dan sungai kecil. Singapura pertama kali ditemukan oleh seorang administrator kolonial Inggris, Sir Stamford Raffles. Sebelum ditemukan oleh Raffles, awalnya Pulau Singapura tidak berpenghuni. Kemudian, pada tahun 1819, Raffles mendirikan Singapura sebagai bandar perdagangan. Singapura terus berkembang menjadi salah satu pusat pelayaran di dunia setelah dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869. Singapura berkembang di bawah jajahan Inggris. Negara Singapura dinyatakan sebagai negara yang merdeka dan lepas dari jajahan Inggris pada tahun 1959. Singapura berbentuk republik dengan nama ibu kota Singapura. Singapura dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Jumlah penduduknya kira-kira 3.567.000 jiwa. Mereka terdiri dari keturunan Cina, Melayu, India, Pakistan, dan Bangladesh. Bahasa resmi negara Singapura adalah bahasa Inggris. Bahasa lain yang digunakan adalah Melayu, Cina, dan Tamil. Mayoritas penduduk Singapura hidup dari hasil perdagangan dan perindustrian. Sekarang kita akan ke Malaysia. Ternyata jarak Singapura dan Malaysia sangat dekat, hanya sekitar 315 km. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Wah, indah sekali ya Malaysia. Malaysia dibagi ke dalam dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Luas negara Malaysia adalah 329.758 km persegi, lebih besar daripada Provinsi Papua. Negara Malaysia berbentuk kerajaan, dipimpin oleh seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Malaysia merdeka setelah Indonesia merdeka, yaitu tahun 1957. Sebelum merdeka, negara Malaysia berada di bawah jajahan Inggris. Setelah merdeka, Malaysia termasuk ke dalam negara persemakmuran Inggris. Penduduk Malaysia mayoritas orang Melayu. Selanjutnya ada juga orang India, Cina, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Wah, beraneka ragam sekali ya penduduk Malaysia. Mayoritas penduduk Malaysia beragama Islam. Namun, pemerintah Malaysia memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Mata pencarian sebagian besar penduduk Malaysia adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Ternyata mata pencarian penduduk Malaysia
tidak jauh berbeda dengan penduduk Indonesia ya. Pertanian mereka menghasilkan karet, kelapa sawit, coklat, lada, dan padi. Bandara Internasional Malaysia bernama Kuala Lumpur International Airport yang disingkat menjadi KLIA. Ayo, sekarang kita ke Thailand. Luas Thailand mencapai 513.115 km persegi. Dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia, ternyata luas negara Thailand hampir mendekati gabungan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Tanah Thailand terbagi menjadi 4 bagian, yaitu dataran rendah di bagian tengah. Tanah ini dialiri sungai Chao Phraya, sehingga lahannya subur. Di bagian utara ada daerah pegunungan. Puncak tertingginya Gunung Doi Intanon dengan tinggi 2.594 meter. Kemudian bagian timur ada pegunungan Plateau. Ada juga Semenanjung Muang Thai di bagian selatan. Ibu kota dari negara Thailand adalah Bangkok. Siapa yang pernah jalan-jalan ke kota Bangkok? Indah sekali ya. Pemerintahan Thailand berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Thailand merupakan salah satu negara yang sangat istimewa di Asia Tenggara. Karena Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Ada yang tahu kenapa? Salah satu penyebabnya adalah karena Raja Thailand bersifat terbuka terhadap dunia luar. Banyak keluarga kerajaan yang pintar dan menuntut ilmu ke Eropa, sehingga mereka menjalin hubungan yang baik dengan bangsa Eropa. Bahkan kerajaan juga mendatangkan guru dari Eropa. Jumlah penduduk Thailand mencapai 60.607.000 jiwa. Penduduk Thailand dihuni oleh warga asli Thailand. Sisanya dihuni oleh warga keturunan Cina, India, dan Melayu. Mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha, Kristen, dan Konghucu. Sedangkan penduduk yang tinggal di perbatasan Thailand dan Malaysia beragama Islam. Bahasa resmi yang digunakan penduduk Thailand adalah bahasa Thai. Sebagian besar penduduk Thailand hidup dari pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Hasil pertanian yang sangat terkenal di Thailand adalah aneka jenis buah-buahan seperti durian, jambu, melon, dan pepaya. Selain buah-buahan, Thailand juga terkenal dengan tempat wisatanya loh. Bahkan penghasilan terbesar negara Thailand berasal dari pariwisata. Tempat wisata yang terkenal di Thailand adalah Pulau Phuket, yang terkenal dengan pasir putihnya, Pattaya, Chiang Mai, dan masih banyak lagi. Bagaimana jalan-jalan kita tadi? Asik bukan? Kita lanjutkan nanti di penampakan alam dan sosial negara tetangga bagian 2. Petualangan yang tidak kalah seru sudah menunggu kalian di sana. Penampakan alam dan sosial negara tetangga bagian 2. Sekarang kita akan ke Myanmar. Myanmar dikenal dengan negara 1000 candi. Negara ini merupakan rangkaian pegunungan raksasa. Gunung yang terkenal di sana adalah Gunung Hakaboranzi yang tingginya mencapai 5.881 meter. Gunung ini juga merupakan puncak gunung tertinggi di Asia Tenggara. Luas Myanmar kurang lebih 676.577 km persegi. Kalau dibandingkan dengan daerah di Indonesia, luasnya lebih dari 2 kali luasnya Provinsi Papua. Negara Myanmar berbentuk republik, dipimpin oleh presiden. Negara Myanmar merdeka pada tanggal 4 Januari 1945 dari jajahan Inggris. Setelah merdeka, negara ini dibagi ke dalam 7 negara bagian. Penduduk Myanmar berjumlah 45.611.000 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar dan bahasa Inggris. Sumber penghasilan terbesar negara Myanmar
adalah pertanian dan pertambangan. Myanmar merupakan negara yang cukup tinggi tingkat penghasilannya. Pendapatan per kapita nasionalnya mencapai 750 US dollar. Perjalanan ke Laos. Coba amati peta negara ini. Apa perbedaan negara ini dengan negara yang lain yang sudah kita jelajahi? Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut. Luas Laos adalah 236.800 km persegi. Bila dibandingkan dengan wilayah di negara kita, ternyata luas Laos itu lebih besar dari Kalimantan Timur yang luasnya 240.534 km persegi. 70% tanah Laos terdiri atas pegunungan. Puncaknya adalah Gunung Bia setinggi 2.819 meter. 55% tanahnya ditutupi hutan tropis, hutan bambu, dan hutan campuran. Penduduk Laos berjumlah 5.433.000 jiwa. Sebagian besar penduduk Laos hidup dari bertani. Laos termasuk negara miskin di dunia. Pendapatan per kapitanya hanya 250 US dollar. Hidup di sini sulit, sehingga sebagian penduduk ada yang hidup dari cara yang ilegal, yaitu menanam ganja. Bahasa resmi mereka adalah bahasa Laos. Bahasa lainnya bahasa Inggris dan Prancis. Sebagian besar penduduk Laos beragama Buddha. Gambar di atas merupakan candi berlapis emas yang menjadi kebanggaan negara Laos. Bangunan ini juga merupakan monumen nasional di negeri ini. Bandara internasional Laos adalah Vientiane Airport. Sekarang kita akan ke Kamboja. Kamboja adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Kamboja memiliki luas 181.035 km persegi, lebih besar daripada Kalimantan Tengah yang luasnya 153.564 km persegi. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Negara ini pernah dijajah Prancis dan merdeka pada tanggal 17 April 1953. Negara Kamboja berbentuk kerajaan. Negara ini pernah mengalami kemalangan. Kerajaannya pernah dikudeta sewaktu Pangeran Sihanouk pergi ke luar negeri pada 18 Maret 1970. Dia dikudeta oleh keponakannya sendiri, Pangeran Sisowath Sirik bersama Lon Nol. Bahasa resmi Kamboja adalah bahasa Khmer. Bahasa lainnya adalah bahasa Prancis. Sebagian besar masyarakat Kamboja beragama Buddha. Gambar di atas ini merupakan Candi Angkor Wat yang termasuk salah satu keajaiban dunia. Candi ini dibangun oleh Raja Suryawarman II. Sebagian besar penduduk Kamboja bermata pencarian sebagai petani. Bandara internasional Kamboja adalah Phnom Penh Airport. Sekarang kita akan ke Vietnam. Vietnam memiliki luas 331.041 km persegi, meliputi seluruh wilayah pantai timur. Wilayah barat lautnya merupakan pegunungan dengan puncak tertinggi di negeri ini, Gunung Phan Xipang, setinggi 3.142 meter. Wilayahnya didominasi oleh dataran tinggi dan lereng pegunungan yang ditutupi hutan. Vietnam berbentuk republik sosialis. Sebelumnya dijajah oleh Prancis. Kemudian mereka merdeka pada tahun 1954. Jumlah penduduknya 79.832.000 jiwa. Mereka terdiri dari asli orang Vietnam, Cina, Champa, Thai, Meo, Muong, Nung, Lolos, dan Khmer. Sebagian besar penduduk Vietnam beragama Buddha, Konghucu, Taoisme, dan sebagian kecil Katolik Roma. Bahasa resmi mereka adalah bahasa Vietnam, tapi ada juga bahasa Prancis, Cina, Inggris, dan Khmer. Sebagian besar penduduk Vietnam hidup dari pertanian dan pertambangan. Hasil pertanian utama mereka adalah padi, sedangkan pertambangannya itu emas.
Mereka juga punya hasil hutan, yaitu bambu. Bandara internasional Vietnam bernama Hanoi Airport. Perjalanan ke Filipina. Filipina terdiri dari 7.107 pulau, yang luas wilayah daratannya 300.076 km persegi, lebih kecil dari Papua. Pulau terbesar ada dua, yaitu Luzon di utara dan Mindanao di selatan. Di sini banyak gunung berapi yang masih aktif. Di sebelah tenggara ada juga Palung Mindanao, semacam jurang di dasar laut yang di dalamnya mencapai 10.000 meter. Kepulauan di negeri ini terletak di pegunungan Sirkumpasifik yang bersifat vulkanis. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya gempa bumi. Filipina adalah sebuah negara yang berbentuk republik dengan ibu kota Manila. Filipina merdeka dari penjajahan Amerika Serikat pada tahun 1946. Penduduk Filipina berjumlah 76.499.000 jiwa. Nenek moyang mereka itu orang Melayu. Mereka bercampur dengan orang Eropa, Cina, dan India. Bahasa resminya adalah bahasa Filipina atau Tagalog. Namun sampai sekarang bahasa Inggris juga masih dipergunakan dalam urusan pemerintahan. Sebagian besar penduduk Filipina menganut agama Katolik, kecuali di daerah Mindanao. Di sini mayoritas beragama Islam. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian. Selain pertanian, mereka juga hidup dari pertambangan dan industri. Bandara internasional Filipina adalah Ninoy Aquino.